Keberadaan ketupat saat Lebaran bukan tanpa sebab. Bukan sekedar pelengkap. Ketupat memiliki nilai filosofi yang kaya makna. Adalah Kanjeng Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan ketupat pada masyarakat Jawa. Dalam adat istiadat Jawa, ketupat atau kupat punya arti khusus, yakni kependekan dari ngaku lepat atau berarti mengakui kesalahan. Untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu aku lepat, bahasa Jawanya. Nah, dari situlah kemudian Sunan Kalijaga mencoba untuk mengkonstruksi sesuai dengan pikiran orang Jawa, perasaan orang Jawa. Sehingga ketupat itu sebagai satu bagian dari cara mengekspresikan dalam wujud yang berbeda, yaitu dalam bentuk makanan. Jadi makanan yang diberikan kepada sesamanya, mungkin kepada tetangganya, dan begitu sebaliknya. Jadi ia lahir setelah Islam diterima di dalam masyarakat Jawa. Ketupat juga diartikan sebagai laku papat atau yang diartikan 4 tindakan. 4 tindakan itu adalah lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berarti tiba saatnya kemenangan bagi umat dan dibukanya pintu maaf selebar-lebarnya. Luberan berarti melimpah sebagai bertambahnya luas pintu rizki bagi yang membutuhkan. Ini juga simbol ajaran untuk umat bersedekah. Sedangkan leburan artinya habis atau melebur sebagai makna hilangnya dosa karena setiap manusia dituntut untuk saling memaafkan. Yang terakhir adalah laburan. Dalam bahasa Jawa berarti kapur, yakni zat yang digunakan sebagai penjernih air atau pemutih dinding. Yang ini bermakna agar setiap manusia menjaga kesucian diri satu sama lain. Orang Jawa itu pintar untuk melakukan semacam pengembangan istilah. Ya, jadi lebaran itu sebenarnya adalah bahasa Jawa. Dalam lebaran itu lebar itu artinya selesai. Selesai dalam hal apa? Bisa dalam hal puasanya, tapi bisa juga leburan. Lebur artinya individu orang harus meleburkan diri terhadap suatu tindakan yang dulunya tidak menyatu jadi menyatu. Jadi lebar artinya dalam sudut waktu, lebur dalam arti hubungan interaksi antar orang itu harus menyatu, misalnya gitu. Ketupat memiliki filosofi yang kental, terlihat dari bentuk dan tampilannya. Ketupat mencerminkan ragam kesalahan manusia yang terlihat dari rumitnya bungkusan atau anyaman ketupat. Ketupat juga menjadi cerminan kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, akan terlihat nasi yang berwarna putih. Ini merupakan simbol kebersihan hati yang menjadi putih bersih usai memberi ataupun mendapatkan maaf. Selain itu, ketupat menggambarkan sebuah bentuk kesempurnaan. Selama 30 hari menjalani pendadaran di kawah candra di muka bernama Ramadan, jiwa manusia diharapkan menjadi paripurna atau manusia yang baik, budi dan pekertinya. Yang terakhir, ketupat biasanya disajikan dengan hidangan kuah santan. Hidangan inilah yang kemudian digambarkan dalam pantun bahasa Jawa, kupat santen. Menawi kulo lepat, kulo nyuwun pangapunten. Artinya, jika saya memiliki kesalahan, saya memohon maaf. Selain di Indonesia,
ketupat juga dapat ditemukan di negara-negara rumpun Melayu seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Meski bentuk sama, bisa jadi makna yang menyertai ketupat ini bisa saja berbeda. Oh ya, dalam kawasan Nusantara itu yang disebut dengan peradaban Melayu. Jadi sebetulnya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura itu diikat oleh satuan peradaban yang namanya peradaban Melayu. Ia hanya dipisahkan secara geopolitik, yaitu bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa Malaysia, bangsa Brunei, dan seterusnya. Tetapi secara kebudayaan mereka terangkum di dalam kebudayaan besar yang namanya kebudayaan Melayu. Nah, kebudayaan Melayu itulah yang sebetulnya dominasinya adalah kebudayaan yang diberi kekuatan roh Islamnya. Zaman dahulu, para wali menyebarkan ajaran agama Islam dengan berbagai cara. Salah satunya dengan akulturasi budaya atau menggabungkan ajaran dengan budaya setempat. Maka tak heran jika syiar agama Islam perlahan tumbuh dan berkembang sebagai tradisi yang mengakar hingga saat ini. Peleburan budaya dan keyakinan akhirnya menggeser kesakralan ketupat dari sebuah ritual budaya menjadi sebuah tradisi Islami.